Nah, sekarang apa duhan yang paling dominan di masa kita sekarang ini? Yang kelihatannya adalah begitu mempengaruhi kita sebagai umat. Saya ingin menyampaikan tentang duhan ini secara khusus di tengah-tengah kehidupan kita adalah Islam, tetapi duhan utamanya adalah khianat. Adalah khianat. Nah, mungkin judulnya ini adalah khianat, bergelimang dalam masa khianat. Apa itu khianat? Ya, khianat adalah dusta, kazzab, mengkhianati perjanjian. Dalam surat Al-Anfal ayat 58, Allah menegaskan, innallaha la yuhibbul khainin. Allah sangat tidak senang dengan sikap manusia yang berkhianat terhadap orang yang telah memberikannya kepercayaan. Bagaimana bentuk tidak senangnya ya Allah itu? Ya macam-macam lah akibatnya. Mungkin saja COVID-19 ini bagian dari ketidaksenangannya Allah kepada umat manusia di muka bumi ini. Bagaimana sikap Islam terhadap perbuatan khianat yang begitu membaur di tengah-tengah masyarakat yang kelihatannya baik tetapi penuh khianat? Maka janji itu ya, sikap Islam terhadap khianat adalah jika pernah umat berjanji dengan suatu kelompok tetapi kelompok itu mengkhianatinya, maka diperintahkan oleh Allah batalkan perjanjian itu, tarik dukungan. Itu kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 58 itu juga. Lalu kita diingatkan oleh Allah, jangan pula ya khianati orang yang berkhianat. Maknanya apa? Karena apa? Addal amanah ila man i'tamanaka. Sampaikanlah amanah itu kepada orang yang memberi amanah kepada engkau. Ini sifatnya yang pribadi. Jika kita memberi amanah kepada seseorang tetapi dia berkhianat kepada kita, maka petunjuk hadis Nabi dalam hadis Bukhari, wala takhun man khanaka. Jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nah, umpamanya apa itu? Orang sudah mengkhianati kita, dia berteman dengan musuh kita, lalu kita buat lagi khianat baru. Kita bentuk lagi komunitas, berteman dengan pengkhianat yang lain. Nauzubillahi min zalik. Oleh sebab itu kita diminta juga oleh Allah, oleh Rasulullah untuk berdoa agar kita dihindari dengan sifat khianat. Allahumma inni a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitana. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari sifat khianat, karena sesungguhnya khianat itu adalah teman yang sangat jelek. Nah, itu. Yang keempat, harus kita waspadai, jangan sampai menjangkiti sifat khianat ini tadi yang berbau duhan, bercampur baur dalam kehidupan kita. Maka Nabi mengatakan, la imana liman la amanatalah. Menjadi tidak benar iman seseorang apabila dia berkhianat. Sekarang pertanyaannya, mengapa orang sudah beriman tapi kok bisa berkhianat? Nah, pertama adalah karena ghadar, penipu. Ya, di zaman Rasulullah SAW, Bani Sulaim meminta kepada Rasulullah untuk dikirimkan pengajar Al-Quran. Maka Rasulullah
mengirimkan 70 hafiz, orang yang hafal Al-Quran, ke Bani Salim untuk mengajar Bani Salim baca Al-Quran. Tetapi Bani Salim mengkhianati Rasulullah. Apa yang dia lakukan? 70 hafiz itu tadi, 70 orang penghafal Al-Quran itu dia bunuh. Jadi dibunuh oleh itu. Jadi sejarah juga mengajar kita agar umat di setiap zaman waspada dengan pengkhianat-pengkhianat itu. Yang kedua, kenapa orang berkhianat? Ya, jadi perbuatan orang yang berkhianat itu adalah tadi yang pertama penipu. Yang kedua, dia membuat rencana busuk dan makar yang akan merugikan orang banyak. Membuat rencana yang busuk dan makar. Contohnya apa di zaman Rasulullah? Adalah membangun masjid juga. Dia bacakan juga membana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Itu bahasa kita juga kata Rasulullah. Tapi bangunannya adalah bangunan masjid yang disebut Masjid Dirar. Untuk apa? Jika umat Islam, bahkan diharapkan Rasulullah, masuk ke dalam Masjid Dirar itu, maka akan dipenggal, disembelih pula di situ. Maka turunlah firman Allah di dalam surat At-Taubah bahwa masjid yang pertama dibangun dengan dasar takwa, yaitu Masjid Quba. Di waktu itu adalah lebih baik kalian makmurkan daripada pergi ke masjid yang disebut Masjid Dirar itu. Jadi pengkhianatan itu dari dulu adalah alat untuk menghancurkan umat Islam. Karena kita tahu orang pengkhianat itu tentu berdusta. Lalu pernah juga orang berkhianat itu menyebarkan rahasia-rahasia umat Islam, sehingga dengan demikian sungguh akan menjadikan umat Islam kerugian. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian itu, duhan yang paling banyak ini. Nah, kita bertanya, mengapa orang berkhianat? Atau apa sebab-sebab seseorang itu berkhianat? Padahal dia udah didukung, padahal dia udah dipilih. Nah, karena apa? Karena orang berkhianat itu adalah manusia-manusia yang ingkar pada ayat Allah. Ya, adalah orang-orang yang ingkar kepada ayat Allah. Ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Jadi bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah karena tidak setia dan pasti ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah karena mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau udah hawa nafsu yang diikuti, masa bodoh rakyatmu apa, sahabatku yang lain itu, kalau ini membawa untung untuk diriku, aku akan lebih mengambil keuntungan pribadi ini. Sebagaimana diterangkan juga oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 52 itu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Kalau udah nafsu dunia yang sudah berkobar dalam diri manusia, dia akan berteriak, aku ingin membebaskan diriku dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kesulitan. Masa bodoh. Masa bodoh orang yang pernah mendukung aku. Karena hawa nafsu. Yang ketiga adalah salah menempatkan orang. Menempatkan seseorang tidak pada tempatnya, maka tunggu saja kehancurannya, kata Rasulullah. Jadi kita hendaknya jika menempatkan seseorang itu ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Yang keempat, bahwa orang jadi khianat
karena merasa lemah, dan untuk mengatasi kelemahan itu dia gegabah dalam bertindak. Merasa lemah fisiknya, merasa lemah ekonominya, ya sudah, gegabah aja dia mengambil tindakan. Ada riwayat dalam masa Rasulullah, yaitu seorang yang bernama Khatib. Khatib itu sahabat Rasulullah yang juga pernah ikut dalam perang Badar. Tapi waktu Rasulullah bersama pasukan menuju untuk Fathul Mekah, dalam hati Khatib timbul perasaan, bahaya ini. Keluargaku orang Quraisy masih banyak yang kafir di Mekah. Bagaimana saya bisa menyelamatkan? Maka Khatib menulis sepucuk surat, lalu dia berikan kepada seorang perempuan yang berangkat lebih duluan dari pasukan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa terjadi pengkhianatan itu. Khatib ini hampir mau dibunuh oleh Sayyidina Umar, tapi dicegah oleh Rasulullah. Dia memang sangat lemah untuk mengatasi keadaan saudara-saudaranya di Mekah itu, lalu bertindak yang tidak benar. Nah, begitu pula lah banyak manusia kena lemah ekonomi, lemah iman, lemah pengetahuan, lalu gegabah melakukan tindakan yang akan merugikan orang banyak. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita sebagai umat, bagaimana sikap kita terhadap para pengkhianat? Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semoga Allah menjauhkan kita dari pola laku tindakan orang-orang yang khianat. Wa innallaha la yahdi kaidal khainin, dalam surat Yusuf ayat 52, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada kegiatan-kegiatan orang yang khianat. Pasti terbongkar, ya, pasti terbongkar. Yang kedua adalah kita sebagai umat hendaklah membenci orang-orang yang berkhianat, karena Allah membenci mereka. Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan orang-orang yang berkhianat. Oleh sebab itu, kita juga hendaknya bersikap membenci orang-orang yang berkhianat, tidak mendukung, tidak membela mereka, tidak lagi mempercayai mereka. Yang ketiga, hendaklah kita tidak mempercayai mereka. Nah, ini sikap umat Islam kepada pengkhianat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tajuzu sahadatu khainin wala khainah. Jangan kamu percayai, jangan kamu ambil jadi saksi laki-laki yang khianat maupun wanita yang khianat. Oleh sebab itu, mari kita waspada terhadap pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Coba nanti ditonton, ada klausul bagaimana Jenderal Sudirman itu sangat bagus, bagaimana mengingatkan bangsa Indonesia ini tidak berkhianat kepada bangsa dan negaranya. Klausul dari Jenderal Sudirman sangat bagus klausul itu, dan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sekira itulah yang dapat saya sampaikan pagi ini, yaitu mari kita semakin berhati-hati sebagai seorang beriman di dalam masa yang penuh duhan ini. Artinya kita perlu istiqomah terus, tidak mudah mengikuti hal-hal yang tidak baik. Jangan pula kita terpengaruh zaman ini zaman edan,
nggak ikut edan, nggak ikut gila, kita nggak kebagian. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita selama hayat kita, selama kita mukallaf, wabil khusus amaliyah Ramadan kita diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.